Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my English class. Okay, before we start our lesson today, let's we pray together. Pray begin. Amin. Thank you. Oke anak-anak, pada hari ini kita masih melanjutkan materi kita di chapter 2, tetapi kali ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang materi di chapter 2 ini. Dan untuk memperdalam materi kita yang ada di chapter 2, kita akan melanjutkan pembahasan kita khusus membahas dengan judul baru yang berjudul Family Tree. Nah, kalau tree kamu taunya adalah pohon, family itu keluarga. Jadi di sini kita artikan sebagai pohon keluarga. Di mana di chapter 2 ini kita akan mempelajari bersama-sama tentang pohon keluarga atau family tree yang menggambarkan tentang susunan atau identitas dalam sebuah keluarga. Mari kita simak pembahasannya bersama-sama ya. Baik, nah seperti biasa ketika kita akan memasuki materi baru, terlebih dahulu saya akan berikan kepada kalian tentang beberapa tujuan yang harus kalian capai. Dimana dengan tujuan ini diharapkan setelah pembelajaran kalian bisa menerapkan, bisa menggunakan dan bisa mengaplikasikan materi yang sudah kalian dapatkan ke setiap tugas ataupun soal-soal. Mungkin nanti waktu PTS atau PAS ketika kalian sudah mendapatkan soal di chapter 2. Nah, untuk tujuan di materi kali ini, atau kita sebut dengan goals ya, goals atau purpose, tujuan dari materi yang pertama, understand the expression of introduce oneself and others. Sama materi dengan yang sebelumnya, yaitu mempelajari, mengidentifikasi, memahami tentang ekspresi memperkenalkan diri sendiri dan juga orang lain. Seperti yang sebelumnya ya, kalian sudah mempelajari how to introduce oneself and others. Kemudian tujuan yang kedua adalah understand the family tree, memahami tentang pohon keluarga atau susunan dalam sebuah keluarga. Kemudian understand the text of identity. Nah, di sini setelah kalian paham tentang susunan dari pohon keluarga atau struktur dari sebuah pohon keluarga, nanti kalian akan bertemu dengan sebuah teks di mana teks itu biasanya berisi tentang teks perkenalan, memperkenalkan diri sendiri, kemudian memperkenalkan anggota keluarganya. Nah, supaya tidak bingung, family tree ini berfungsi untuk memperjelas dari susunan sebuah teks. Maksudnya gini, ketika kalian membaca sebuah teks itu kan terlihat lebih panjang. Ya, terlihat lebih panjang di mana kalian harus mengartikan dan juga mengkaitkan antara kalimat ke kalimat. Sedangkan family tree ini sebuah chart atau diagram, sebuah bentuk tabel yang akan memperjelas pemahaman kalian tentang struktur keluarga itu sendiri. Nah, contohnya seperti apa? Mari kita lanjutkan. Kemudian kita masuk ke bagian introduction. Nah, introduction ini sebenarnya bagian dimana kalian akan saya jelaskan tentang pengertian atau the definition of family tree. A family tree is a simple chart or diagram to show or tell the structure of the family member. Kemudian, a family tree is a chart that shows all the people in a family over many generations and their relationship to one another. Nah, pada intinya, kedua penjelasan ini menerangkan kepada kita bahwa fungsi dari family tree atau pohon keluarga itu berupa chart atau diagram, ya. Diagramnya nanti seperti apa, banyak modelnya akan saya berikan di bagian example. Nah, itu tujuannya hanya untuk menunjukkan atau menceritakan, menjelaskan kepada kita tentang struktur dari sebuah keluarga. Nah, struktur dari keluarga itu banyak macamnya. Bisa dimulai dari ayah, ibu, atau kakek, nenek, kemudian mereka mempunyai berapa anak. Nah, dari berapa anak itu mereka punya berapa cucu. Nanti hubungan antar sesama, hubungan antar orang yang ada di dalam chart tersebut itu ada kaitannya. Nah, di sini dengan kita menggunakan diagram atau chart itu akan menjelaskan lebih mudah kepada kita ketimbang kita disajikan atau dijelaskan melalui bentuk teks atau kalimat. Begitu.
Selanjutnya, kita masuk ke members in family tree. Sebelum saya menunjukkan beberapa contoh atau examples dari family tree, saya akan terlebih dahulu memberikan kalian kurang lebih ada sekitar 30 kata yang dipakai nanti waktu kalian mempelajari family tree. Supaya apa? Ketika nanti ada pertanyaan seputar keterkaitan antar orang, kalian sudah paham hubungan si A dengan si B apa, si A dengan si C apa, si C dengan si Z apa. Supaya apa? Nanti ketika kalian membaca, kalian tahu nih hubungannya, apakah saudara kandung, apakah anak kandung, apakah nenek, apakah cucu. Nah, supaya tidak terbalik, karena nanti di ending dari penjelasan ini ada beberapa example dari question, contoh beberapa pertanyaan yang terkait dengan family tree, supaya tidak bingung. Nah, kalian wajib tahu dulu 30 kata yang dipakai dalam family tree. Seperti apa aja? Kalian bisa lihat di tabel. Di situ saya berikan sebuah tabel, ada 2 kolom yang terdiri dari members dan juga meaning. Meaningnya dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kalian bisa mulai dari mother, bisa ya tahu ya. Mother, ibu. Father, ayah. Grandmother, nenek. Grandfather, kakek. Sister, saudara perempuan. Perempuan, itu ada salah ketik ya. Kemudian brother, saudara laki-laki. Daughter, anak perempuan. Son, anak laki-laki. Aunt, bibi atau tante. Uncle, paman. Cousin, saudara sepupu. Nephew, keponakan laki-laki. Niece, keponakan perempuan. Granddaughter, cucu perempuan. Grandson, cucu laki-laki. Next, father-in-law, ayah mertua. Mother-in-law, ibu mertua. Daughter-in-law, menantu perempuan. Son-in-law, menantu laki-laki. Stepmother, ibu tiri. Stepfather, ayah tiri. Stepsister, saudara perempuan tiri. Stepbrother, saudara laki-laki tiri. Sibling, saudara kandung. Brother-in-law, saudara laki-laki atau bisa disebut dengan ipar. Sister-in-law, saudara perempuan, bisa disebut dengan ipar. Wife, istri. Husband, suami. Grandchildren, cucu, cucu. Grandparents, kakek, nenek. Nah, kurang lebihnya ada 30 kata ya. Di sini kalian harus tahu apa yang disebut ayah mertua, ibu mertua, ibu tiri, ayah tiri, bahkan sampai dengan suami, istri, saudara laki-laki, saudara perempuan, keponakan laki-laki, keponakan perempuan. Nah, beberapa dari kalian mungkin masih bingung ya apa yang disebut dengan keponakan, apa yang disebut dengan ayah mertua, ibu mertua. Nah, nanti kalian bisa tanyakan kepada orang tua kalian supaya kalian lebih jelas nih pemahaman kalian. Ketika menghubung-hubungkan bisa kalian pakai dengan struktur keluarga kalian sendiri, supaya nanti ketika kalian membaca diagram atau pohon keluarga, kalian jelas hubungan antara si A, si B, si C itu apa gitu ya. Kurang lebih ada 30 yang sudah saya sajikan. Nanti tolong untuk ke-30 kata ini kalian tolong salin ke buku tulis kalian. Untuk apa? Yang pertama harus kalian hafalkan. Terus yang kedua, supaya kalian tidak lagi membolak-balik ketika nanti ada tugas, ini artinya apa ya? Atau hubungan ini antara si A atau si A dengan si B saya tahu hubungannya apa, cuma namanya apa ya? Nah, untuk menghindari hal itu, maka saya wajibkan kalian untuk menyalinnya ke buku tulis, kemudian kalian hafalkan. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk langsung ke contohnya. Untuk contoh, bentuknya bebas. Bisa diagram, bisa diagramnya digambar di pohon, atau hanya diagram aja bebas.
Tetapi karena family tree itu berhubungan dengan tree atau pohonnya, maka inisialnya atau tidak lain backgroundnya ya pohon, gitu ya. Nah, di sini ada contoh granny, nenek, grandpa, kakek. Ada juga grandpa, granny. Nah, itu punya anak ya. Kemudian namanya ayah dan juga ibu. Ayah ibu saling menikah, kemudian melahirkan saya dan juga saudara laki-laki saya. Ini pohon keluarga yang simpel di mana terdiri dari dua keluarga yang akhirnya anaknya sama-sama menikah, kemudian mereka mempunyai anak yang disebut dengan cucu. Cucunya ada saya dan juga saudara laki-laki saya. Contoh lainnya, bentuknya bisa seperti ini, karena yang namanya pohon itu tergantung kalian ya, imajinasi kalian mau gambar pohon seperti apa. Bisa seperti gambar yang pertama, bisa seperti gambar yang family tree di sini, di pohon yang sebelah kiri kalian ya. Kemudian yang lebih sederhana yang bisa dipakai itu di sebelah kanan, family tree yang hanya menggunakan garis-garis, tetapi jelas ya cara bacanya. Di situ di family tree yang hanya menggunakan garis atau yang di sebelah kanan ada berapa orang kira-kira dalam satu keluarga tersebut? Coba kita hitung ya. Ada kakek, nenek, kemudian mereka mempunyai dua orang anak, satu laki-laki, satu perempuan, kemudian saling menikah dan masing-masing dari anaknya mempunyai 2 cucu dan satu lagi 3 cucu. Jadi total dari keluarga tersebut berarti 2 ditambah dengan 4 yaitu 6 ditambah dengan 5, 11 orang. Betul kah? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Betul. Nah, untuk gambar family tree bagaimana Miss yang diharuskan oleh Miss Yuni? Dari saya sendiri tidak mengharuskan, silakan kalian mau pakai background pohon boleh, tidak pakai pohon atau seperti family tree yang sebelah kanan ini boleh. Yang penting ketika nanti kalian membaca diagramnya kalian tidak bingung, gitu ya, tidak bingung. Kemudian kita masuk ke identify the family tree. Nah, ketika kita sudah tahu beberapa contoh dari bentukan family tree, di sini yang saya harapkan, kembali lagi saya tekankan, kalian tahu hubungan antar orang dalam keluarga tersebut, bukan dari bagus tidaknya gambar kalian, tetapi ketika kalian paham hubungan A dengan B, B dengan C dan selanjutnya, itu yang jauh lebih penting. Maka tidak saya wajibkan kalian harus menggambar dengan pohon. Kalau kalian memang suka menggambar, silahkan perbagus gambar kalian. Tapi ketika kalian merasa gambar dengan diagram seperti contoh ini lebih simpel dan lebih jelas dalam menerangkan, silahkan dipakai juga. Begitu ya. Nah, kita coba untuk berlatih mengidentifikasi dari sebuah struktur keluarga dari Bapak Louis. Nah, bisa kalian lihat di dalam tabel itu, di dalam chart tersebut, ada Mr. Louis, ada Mrs. Anna. Di sini posisi mereka adalah kakek dan nenek. Kemudian, Bapak Louis dan Ibu Anna itu mempunyai 2 orang anak atas nama Elena, anak perempuannya, sesuai garis ya, garis ke bawahnya yaitu Elena, kemudian Pablo sebagai anak laki-laki. Kemudian Pablo menikah dengan Clara, mempunyai 2 orang anak yang bernama Juan dan Isabel. Sedangkan Elena menikah dengan Miguel dan sama anaknya 2 yang bernama Eva dan juga Carlos. Maka bisa kita sebutkan bahwa Luis dan Ana itu adalah orang tua dari Pablo dan Elena. Clara adalah istri Pablo, Miguel adalah suami Elena, Juan Isabel adalah anaknya Clara dan juga Pablo yang sama artinya dengan Juan Isabel itu cucu-cucu dari Pak Louis atau cucu-cucu dari Ibu Ana. Kemudian Eva dan Carlos itu anak dari Elena dan Miguel. Kemudian hubungan antara Clara dan juga Ibu Ana, apa kira-kira? Ibu Clara dan Ibu Ana. Ibu Clara, siapanya Ibu Ana? Ibu Clara, siapanya Ibu Ana? Kira-kira apa coba? Menantu perempuan. Kemudian kalau hubungan antara Bapak Louis dengan Carlos, Bapak Louis siapanya Carlos? Grandfather, kakek.
Kemudian Isabel. Isabel siapanya Eva? Isabel siapanya Eva? Sepupu ya. Kemudian saya bertanya lagi, Eva siapanya Pablo? Eva siapanya Pablo? Keponakan perempuan. Kemudian Pablo siapanya Elena? Saudara laki-laki. Kemudian Miguel siapanya Juan? Paman, ya. Nah, seperti itu kira-kira nanti cara bacanya. Nah, untuk lebih lengkapnya kita berlanjut ke pertanyaannya. Nah, tenang aja, untuk gambar tadi sudah saya langsung sisipkan di bagian slide ini. Jadi kita tidak perlu lagi membolak-balik halaman hanya untuk mengetahui struktur keluarga Bapak Louis. Pertanyaan pertama, questions in identifying family tree. Number 1, what is Mr. Louis to Mrs. Anna? Bapak Louis siapanya Ibu Ana? Jawabannya husband. Nah, perlu diketahui, dengarkan baik-baik. Ketika muncul pertanyaan seperti ini, tolong jangan salah baca. Maksudnya seperti apa? Ketika ada pertanyaan model ini, what is Mr. Louis to Mrs. Anna? Maka nama-nama yang saya cetak dengan warna merah itulah yang ditanyakan. Ya, itulah yang ditanyakan. Yang depan siapanya yang belakang. Yang dicetak merah siapanya yang warna biru. Nama yang di depan siapanya yang di belakang. Jadi Bapak Louis siapanya Ibu Ana. Pablo siapanya Ibu Ana. Elena siapanya Pablo. Clara siapanya Isabel. Miguel siapanya Juan. Carlos siapanya Eva. Elena siapanya Juan. Mr. Louis, Bapak Louis siapanya Eva. Miguel siapanya Ibu Ana. Dan Clara siapanya Elena. Ya, sekali lagi ingat, yang depan siapanya yang belakang. Kita menanyakan orang depannya nih. Hubungan orang depan dengan belakangnya siapanya. Berarti contoh di nomor 1, what is Mr. Louis to Mrs. Anna? Bapak Louis siapanya Ibu Ana? Jawabannya, Bapak Louis siapanya Ibu Ana? Husband, suami. Ya. Selanjutnya di nomor 2. What is Pablo? Kita cari Pablo. Oke, Pablo itu anak laki-laki ya. Pablo itu siapanya Ibu Ana? Yang ditanyakan yang depan, siapanya yang belakang. Pablo itu siapanya Ibu Ana? Son, anak laki-laki. What is Elena to Pablo? Kita cari Elena dulu. Oke, Elena. Sudah ketemu ya nama Elena ya. Elena, siapanya Pablo? Saudara perempuannya berarti sister. Nomor 4, what is Clara to Isabel? Clara, siapanya Isabel? Mother, ibu. What is Miguel to Juan? Miguel, siapanya Juan? Miguel, siapanya Juan? Pamannya ya. Berarti uncle. Kemudian Carlos. Kita cari Carlos. Oke, ada di ujung. Carlos siapanya Eva? Yaitu brother. Kemudian Mr. Louis lagi. Bapak Louis siapanya Eva? Bapak Louis siapanya Eva? Kakek ya. Grandfather. Kemudian Miguel. Miguel, mana Miguel? Oke, Miguel siapanya Ibu Ana? Miguel siapanya Ibu Ana? Menantu laki-laki. Berarti son-in-law. Anak menantu laki-laki. Son-in-law. Kemudian Clara. Kita cari Clara di mana? Oke, Clara ya. Clara itu siapanya Elena? Siapa coba? Clara siapanya Elena? Elena hanya punya satu saudara laki-laki yaitu Pablo, sedangkan Clara adalah istrinya Pablo. Maka Clara itu adalah saudara perempuan tirinya Elena, berarti sister-in-law. Gitu ya cara bacanya ya. Nanti kalau masih bingung hubungan ini disebut apa,
kakek ketemu menantunya disebut apa. Nanti ketika kalian bingung, silahkan boleh ditanyakan ke orang tua kalian supaya kalian tahu jawabannya apa. Dan ingat ya, satu lagi, bahwa ketika kalian menemukan pertanyaan seperti ini, yang depan yang kita tanyakan ya, yang depan itu siapanya yang belakang, bukan yang belakang siapanya yang depan. Ingat, jangan sampai salah, karena sekali kalian mengartikan salah, maka jawaban kalian seluruhnya salah. Yang harus kalian pahami adalah what is Mr. Louis, berarti siapanya Mr. Louis itu siapanya Ibu Ana, yang depan siapanya yang belakang. Paham ya? Nanti dicoba lagi, dipahami lagi pelan-pelan sambil mencari namanya, supaya kalian bisa nih, kalau kalian masih bingung, kalian bisa menggunakan pulpen kalian, nanti disalin lagi gambarnya. Setelah kalian nanti mencatat members in the family tree, kalian bisa gambar nih contoh diagram keluarga dari Bapak Luis dan Ibu Ana. Ketika kalian sudah selesai, kalian coba lagi pertanyaan ini dan kalian hubungkan menggunakan pensil supaya kalian lebih jelas, oh betul gitu ya. Dan ingat, yang depan siapanya yang belakang. Oke. Nah, demikian penjelasan dari saya untuk materi di chapter 2 dengan judul Family Tree. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya, dan saya harapkan jangan lupa kalian untuk mencatat bagian-bagian penting atau poin-poin penting dari materi yang telah saya jelaskan. Supaya apa? Menghindari kesalahpahaman. Dan ingat ya, menyalin itu tidak hanya sekedar menyalin, tetapi harus kalian pahami, kalian baca, dan ingat tugasnya kalian harus menghafalkan members in the family tree tadi ya. Jangan sampai salah baca. Supaya apa? Supaya nanti ketika kalian menjawab, kalian benar. Menghindari kesalahannya, kalian bisa hafalkan dulu, baru kalian nanti coba untuk menggambar ulang dari tabel atau chart keluarga dari Bapak Luis dan Ibu Ana tadi, supaya ketika nanti kalian bingung, kalian bisa tanyakan lagi ke saya nih. Silahkan tuliskan pertanyaan kalian atau hal-hal yang kalian bingungkan di kolom komentar, nanti bisa ditanyakan ke saya. Begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya, dan mohon tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan. Salam sehat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.